Banyak sekali yang paling mengerikan itu kan banyak sekali pemain yang selalu ngajarin lawan mainnya. Dan itu gila. Mesti kita harus beri titik ketidaktahuan di situ, sehingga di dalam titik ketidaktahuan itulah kita diberitahu oleh yang Maha Kuasa. Mungkin kucing yang lewat. Selamat datang di podcastnya ARK bersama saya Faiz Pisal. Saya Yudru. Ada quotes yang baik dari almarhum Mas Didi bahwa di antara semua yang kita tahu, kita harus beri titik ketidaktahuan di situ, sehingga di dalam titik ketidaktahuan itulah kita diberitahu oleh yang Maha Kuasa. Mungkin kucing yang lewat. Artinya ketika mendidik ego kita harus selalu memberi titik ketidaktahuan di situ, sehingga kita masih mau bertanya, masih mau mendengar orang. Gitu. Saya ingat betul, saya ada 34 tahun ikut almarhum Mas Didi atau Mas Sena. Nggak pernah dia mendominasi sesuatu. Ketika kita ngobrol ide atau mau melakukan sesuatu, dia selalu nanya kita, kamu gimana? Menurut kamu gimana? Menurut kamu gimana? Menurut kamu gimana? Oh, dia dengar dulu baru dia bilang, oke, kita ini aja berarti. Nggak semata-mata apa yang dia ini aja. Harusnya gini, nggak ada itu. Nah, saya belajar dari situ, makanya juga ketika saya ngobrol sama adik-adik saya, saya juga begitu, harus mendengar. Atau ke anak-anak saya, mungkin saya harus lebih diminta sebagai penentu, tapi saya harus mendengar. Apa sih? Seperti kayak berteman mungkin gitu aja, kayak ngobrol biasa dan kemudian itu ya banyak mendengar lah. Gitu. Nah, kayak termasuk saya misalnya ketika dapat casting atau dapat itu, dapat skenario. Ya kan kamu pernah lihat kan? Sampai pulang-pulang. Atau Faiz nih, saya dapat ini nih, dapat skenario, yuk latihan. Ya kan kamu saya coba koreksi saya gitu. Ya itu. Meskipun saya nggak enak sebenarnya. Iya, ketemu nggak, saya juga almarhum Mas Didi juga gitu kan. Kalau ketemu, yuk ini ada ini nih, coba kita ini ini apa yang lo rasain kalau gua gini nih. Kayak gitu. Jadi ya itu juga dalam rangka pendidikan ego. Kadang kan banyak orang tuh, alah ngapain gue aja yang ini. Atau misalnya gini loh, depan kamera misalnya sutradaranya lebih mudah, DOP-nya lebih mudah, ini lebih senior banyak kan. Kalau gue mau gini aja nih, nggak ada urusan. Enggak, lo harus patuh sama sutradara, walaupun sutradaranya baru usia setahun atau 1 bulan, ya lo harus patuh. Tapi itu cara itu juga yang membuat saya juga itu juga ke orang lain gitu, Mas, mengajak buat sharing akhirnya gitu, dengan tidak menggurui. Itu pertanyaan ke anak Manado ini, Mas. Si Dendi Tambunan. Bang izin nanya, kalau kita dapat lawan main yang egonya tinggi, sebaiknya kita harus gimana? Jangan ditampol tapi ya kan gini. Kan banyak sekali yang ini kita harus kembali ke etika. Banyak sekali orangnya yang memang nggak punya etika gitu. Etika sebagai aktor. Saya banyak sekali ketemu orang, bahkan Mas Didi ngalamin, diajarin sama lawan mainnya gitu. Nanti kamu gini aja ya, nanti gini aja, ini nggak boleh. Ketika kita mainnya main aja gitu. Kita saling merangsang aja, tapi nggak boleh mengajari orang gitu. Nah, banyak tuh pemain-pemain yang kayak gitu ya, yang selalu ngajarin lawan main. Nah, almarhum Mas Didi nggak pernah. Suatu waktu saya pernah satu film sama almarhum Mas Didi. Di Jerman ya. Saya selalu, Mas, ini menurut Mas Didi saya harus ngapain? Coba aja kita latihan aja, saya nggak bisa ngajarin kamu, ini etika. Kita sama-sama dibayar, dan belum tentu saya benar. Nah, itu yang tadi kalau dia bilang, bagaimana caranya menghadapi pemain yang egonya tinggi, ya harus sabar-sabar sampai hatinya diketuk sama Tuhan untuk dengerin orang gitu. Kalau misalnya dia tetap dengan ego dia itu berarti kita harus. Iya, kan gini. Nanti kan suatu waktu dia akan dipermalukan di depan kamera gitu. Dan nggak ada yang bisa ngelakuin itu, siapapun pernah ngalamin itu. Mas. Walaupun kita udah menguasain apa, tapi kalau Tuhan pengen kita dipermalukan, ya bisa aja kita ngeblank di situ. Jadi biarin aja, yang penting kita kuasain apa yang kita punya. Nah, kita coba aja latihan, misalnya ngucapin dialog di sampingnya, kalau dia sambut mau latihan. Pancing nih gitu, Mas. Tapi ada juga yang pemain gitu, yang maaf, saya harus benerin dulu. Banyak sekali yang paling mengerikan itu kan banyak sekali pemain yang selalu ngajarin lawan mainnya. Dan itu gila. Mas Didi pernah ketemu, yuk nanti
ini gila ya Mas Didi Alman. Yuk nanti lo ketemu aktor ini. Lo kenapa Mas? Dia hobinya ngajarin orang gitu. Saya aja main diajarin, Om, nanti ketika saya begini ya. Iya. Terus Mas Didi bilang, oh oke. Begitu syuting, tik gitu, nggak dilakuin terus, tadi kok nggak ini? Terus Mas Didi bilang ini, kan bukan kamu sutradara. Oh iya. Terus ngotik lagi. Jadi memang ada orang yang bawa penyakit kayak gitu yang kerjanya ngajarin. Bukan dia malah menyadari ditegur sekali, malah dia tetap kedua ngulangi lagi. Brengseknya ya orangnya dia udah ngerti syuting 2 kali, 3 kali, mungkin udah sering banget gitu. Malah kadang-kadang ngajarin sutradara. Ada. Kenapa nggak gini aja? Oh, pengen nampol aja rasanya. Pak urusan yang tahu adegan kan sutradara gitu. Gila. Mungkin kalau sutradara yang saklek bisa aja nggak usah sebut namanya, tapi sampai sekarang saya Mas Didi udah pesan, nanti lo ketemu ini. Saya bilang sama Mas Didi, enggak lah Mas, saya nggak mau ketemu. Saya nanti malah bikin dosa. Misalnya setelah kita, saya misalnya nih Mas kan, ketemu sama orang gitu, mungkin seperti Dendi juga ketemu orang yang ngajarin misalnya gitu kan. Terus saya nggak ngikutin apa yang diajarin gitu misalkan. Itu tiba-tiba dia ngerasa karena dia lebih berpengalaman dan senior, dia langsung negor, lu gimana sih lu nggak giniin? Ya laporin aja sama sutradara gitu. Nggak, kalau saya sih bilang ini, ada sutradaranya mungkin kita tanya aja sama sutradara gitu. Itu lebih enak. Yang parah kan kalau sutradaranya kalabu, ada juga sutradara kalabu. Iya itu Mas. Ini menurut ini terserah aja, wah. Itu yang bingung. Terserah nggak jadi apa. Ya, makanya kan sutradaranya kan memang harus mental yang kuat, punya wawasan hidup yang kuat, sehingga pemain juga memang segan untuk semena-mena gitu. Iya. Tapi ya kembali dari pemainnya juga, dia harus memang mendudukkan posisi sutradara di posisinya gitu. Jadi itu yang paling penting sih. Berarti kita nggak ada hak untuk mau ngajari sutradara, atau mungkin kalau misalnya dia ngajak diskusi mungkin bisa aja mungkin Mas dia ya, kalau diskusi. Tapi gini juga sih, kalau terlalu banyak diskusi saya agak itu juga, saya banyak ketemu pemain gitu karena saya kan juga pelatih acting, ya acting coach lah gitu ya. Ada pemain yang memang hobinya diskusi gitu. Cuma kadang-kadang saya bilang gini, apa? Kalau kita diskusi, nanti yang kamu mainkan itu pengetahuan kamu. Ayo bagus kamu lakuin aja, terus apa yang kamu rasain di situ. Kalau kamu pikirin, nanti yang kamu main itu pengetahuan. Overthinking, kelebihan bicara. Bukan, orang Indonesia kan memang kecenderungannya gitu. Selalu, apalagi kalau udah punya tahu sedikit tentang ilmu acting, wah, ampun deh. Kadang nggak laku gitu. Depan kamera nggak laku. Iya. Saya juga sekolah tapi nggak laku depan kamera. Iya. Banyak rasanya begitu kamera action tuh rasanya pengen kencing. Iya benar tuh Mas. Jangan belagu lah. Depan kamera. Ada saya bilang, lu nggak usah macam-macam. Lu tuh cuma ada dalam frame segini. Iya itu ada di Instagram sih itu. Nggak usah belagu lah. Lucu cuma segini nih. Dan arogan ya masalah itu. Nggak usah arogan, lu segini aja. Jadi lo bisa nggak hidup di situ, itu aja. Siapapun nggak bisa selamat dari situ kalau kita punya ego yang besar, nggak punya kerendahan hati. Itu udah main sederhana aja. Iya. Jadi memang kadang-kadang saya pernah ngalamin ngalamin tuh. Saya kan nggak mau takut sekali mengajari. Jadi saya coba kasih ini. Dia tinggi terus, ketinggian terus nih. Setara awalnya udah tinggi. Iya. Nah itu ya. Itu saya gimana lah? Ya nanti nggak tahu nanti sutradaranya lah kan banyak gitu tuh yang edit-editnya gimana tuh. Karena dia udah tinggi duluan, aja saya ke bawah tinggi kan ininya. Padahal kan sederhana aja. Kalau saya sempat nemuin gini Mas, gimana? Banyak sekali orang terperangkap sama dialog gitu. Iya. Jadi kalau reading itu kita coba aja dulu yang tinggi nih, tetap kita turunin lagi. Kita turunin lagi. Udah turunin lagi. Dialog yang kayak begini dapat kejadian, pasti kamu pengen ngegas. Ya udah. Kita pasti over nih. Dalam hati saya gitu, over nih. Cuman saya mau bilang kita over kan nggak enak, nggak etis. Bawaannya pengen ini aja gitu. Saya itu dari belum sampai ke wawasan itu. Bukan berarti saya hebat, enggak. Cuman saya berpikir saya juga kan masih kurang gitu.
Ya. Tapi masih Saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Rafael lagi. Iya. Mas Yayu, pemahaman tentang acting bukan pamer, selain ego ada lagi nggak Mas Yayu? apa? Pemahaman acting bukan pamer itu selain ego ada lagi nggak? Maksud dari acting itu bukan pamer. Nah, pemahamannya selain dari ego itu ada lagi nggak? Iya, itu tadi sebenarnya yang paling itu kan sebenarnya di inti itu kan ikhlas. Gitu. Iya. Dan kalau saya sih yang saya dapat dari sekarang selama belajar ya, udah ikut di mana-mana kayak nyantri lah sama orang. Terus saya baru tahu bahwa yang dibutuhkan itu adalah sadar. Begitu kita sadar, ego ini hilang, ada keikhlasan di situ. Sadar gitu. Iya. Karena selama ini orang Indonesia tuh nggak sadar gitu. Nggak sadar. Gini aja lah, kayak saya bisa Islam. Ketika sholat aja udah rakaat 3 tadi. Udah rakaat 2 apa enggak ya? Gila. Kita lupa ya. Mau ketemu sama Tuhan aja kita nggak sadar, apalagi cuma depan kamera. Wah, Gitu. itu Jadi nancep. memang ya sadar aja. Dan dengan sadar kan kita tahu posisi kita gitu. Oh ya saya udah ketinggian nih kayaknya nggak enak. Saya harus minta maaf. Maaf ya tadi. Gitu. Begitu sadar kan kita harus ada kontrol di situ. Saya teringat sama satu pesan dari ini agak keluar sedikit. Iya, iya. Pesan dari Almarhum Mas Didi bahwa aktor yang baik adalah aktor yang punya kontrol diri yang tinggi. Iya. Kontrol kepribadiannya, kontrol permainannya. Kontrol ini baru bisa tercapai kalau dia punya kesadaran. Kalau ada bilang kontrol dong, enggak, sadar, Iya, iya. sadar. Dan sadar itu apa? Ada di nafas. Ya kan, ini nggak, ini agak Iya. baik juga ngomong. Pernah nggak ada orang emosi, minum dulu. Astagfirullahaladzim. Nah, kan atur Iya, nafas iya, itu. benar Mas. Nah. Begitu kita nggak sadar sebenarnya ada persoalan di nafas kita. Ini iya. sosokan. Tapi memang itu sih. Iya, Saya Mas belajar. Devi ngerasain gitu Ya kan ini kan karena lebaran kita agak Iya. ngomong lebih lah. Kalau di dalam ini kan di dalam kehidupan itu kan nafas ini kan zikir tuh Allah. Jadi dia kan jaga kita. Zikir yang paling bagus ya zikir nafas gitu. Begitu ketika main juga gitu. Nikmatin betul nafas jadi kita hidup. Karena begitu kita acting, mohon maaf, aturan pernafasan itu pasti salah karena ada tekanan, ada rasa gugup di situ. Iya. Jadi nafas kita tuh pipa pernafasan tuh kejepit, pasti jadi akan pendek nafasnya. Jadi orang yang sadar itu pasti dia akan rileks gitu, akan rileks dia. Iya. Dia tahu kita malah tahu anjing gua tegang, oke gua harus gitu. Jadi ada inner monolog yang jalan terus mengevaluasi diri kita. Ngomong terus di sini, Iya. gue ngerasain ini nih. Oh. Ketika kita marah juga gitu ya, ada sadar, oh ya ini saya marah, saya harus minta maaf. Jadi ada evaluasi terus. Tapi kadang-kadang yang nggak tahu juga ya, mungkin karena umur ya. Iya. Umur yang kadang-kadang yang kita baru bisa sadar. Tapi alangkah bagusnya kalau kita lebih muda lagi udah memahami ini, pasti kita akan terjaga. Dan kesadaran itu. Nih ada dari Zaki Amar, malam Om Yayu dan Bang Faiz. Malam Zaki, semoga sehat selalu, amin. Semoga lo juga sehat selalu. Mau nanya, apakah Om Yayu atau Bang Faiz pernah berada di titik jenuh? Kalau misalnya pernah, bagaimana mengatasi hal tersebut? Sebenarnya kan gini, titik jenuh itu kan setan, ini sok-sokan aja. Mumpung Ramadan juga gitu. Iya. Jenuh itu setan, malas itu setan. Itu yang harus dilewatin. Kalau kita dilewatin itu kita ya maaf aja. Kita tiap hari berpahala Iya. karena bunuh setan. Karena ngelawan itu, Ngelawan. mati satu setan nih. Apa aja sih? Ya misalnya jenuh sama aktoran itu kan salah juga. Ya ada banyak yang sadar itu bisa belajar apa, lihat apa. Kalau saya sendiri kan kadang-kadang punya hobi ya. Dulu kan suka gambar, sekarang tangan saya udah nggak terlatih gambar. Iya. Saya gambarnya di komputer gitu, bikin apa aja. Desain gitu aja. Dengerin musik mungkin atau nonton atau apa aja, atau keluar jalan ke pos kemana, jalan-jalan liatin orang. Jadi ya belajar kan. Kalau statement saya kan aktor itu bekerja pada saat nganggur. Iya. Mudah-mudahan ya itu juga sama kayak bang Arya tadi. Iya. Dia kerja pada saat nganggur. Ketika syutingnya refreshing, ketika dia nganggur ya dia jalan naik bus kemana, nongkrong di kuburan apa itu kan kerja pada saat nganggur. Saya juga gitu. Kayak situasi kayak sekarang ini. Sekarang ini udah kerja, lagi kerja. Jadi sebenarnya kita nih aktor sekarang bukan lagi nganggur, teman-teman.
Saya dengerin musik terus saya coba terjemahin pakai gerak, jadi biar ada kerjaan aja. Dan sebenarnya buat kita nih aktor sekarang ini, ketika situasi kayak gini, kita lagi castingnya apa? Kita bikin sebanyak mungkin sesuatu di apa namanya, di Instagram, sehingga semua orang bisa melihat. Buktinya sekarang saya upload ban pantomim ngapain udah ada banyak tawaran. Iya. Jadi ini mau nggak, mau ini enggak, karena kau tahu dari mana? Saya lihat di Instagram lagi. Karena momennya sih mas ya. Iya, karena sekarang itu zaman kita kerja loh. Ini kayak gini nih, hikmahnya itu ya kita kerja. Karena selama ini kan kita nggak sadar, sekarang kan baru sadar ya, mengevaluasi. Iya, saya bikin ya, ini ya, bikin gitu. Jadi ini kerja. Semua orang saatnya sekarang ini fokus lihat handphone Iya, sekarang orang pada bete terus nyari-nyari orang apa yang bisa dilihat gitu. Iya. Nah, pada saat itu nyangkut kita dilihat. Saya udah 2-3 kerjaan nih. Mudah-mudahan aman. Itu jadi ada manfaatnya juga. Ada hikmahnya juga gitu. Jadi bener nih teman-teman, kita harus bikin apapun lah di saat sekarang ini kan. Sekarang ini kita lagi bekerja seperti Mas Ayu bilang tadi, kita saat dalam posisi kayak sekarang ini lagi bekerja, ini bagi seorang aktor gitu kan, nanti dapat pekerjaan ya itu kita refreshing gitu. Cukup untuk hari di episode ini mas. Sampai ketemu lagi. Mas Ayu juga sehat, bahagia, lancar semuanya. Oke, dadah.